Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Muqaddimatun fi ulumil Qur'an allati hiya mustalahut tafsir. I'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsir qabla qira'atit tafsir liyakuna al-insan ala basiratin tamatin minhu. Kemarin kita tahu bahwa Al-Quran itu seperti hanya cermin. Kenapa demikian? Karena siapa saja yang melihat Al-Quran maka dialah yang akan terlihat. Siapa saja, kelompok mana saja, siapa saja orangnya ketika melihat Al-Quran maka yang nampak adalah dirinya sendiri. Sehingga kemudian banyak sekali orang-orang yang menafsirkan baik secara individu atau secara kelompok, artinya dalam berbagai berbentuk mazhab. Karena Al-Quran itu layaknya seperti cermin. Nah, kemudian kemarin juga kita mengetahui bahwa permasalahan Al-Quran itu tidak hanya sebatas kita tahu bahwa Al-Quran itu hanya adalah kalamullah, tapi bagaimana kita bisa memahami secara dalam agar ketika ingin menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran itu tidak salah kaprah, tidak salah paham ketika menyampaikan kepada khalayak umum seperti itu. Maka dari itu di kesempatan kali ini kita belajar tentang ulumul Quran yang di dalamnya nanti kita membahas bagaimana cara memahami Al-Quran, bagaimana kita mengkaji istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran yang kemudian juga berkaitan dengan tafsir. Muqaddimatun utawi iki muqaddimah fi ulumil Qur'ani ing dalam masalah ulumul Quran. Allati kang ya utaya allati iku mustalahut tafsiri mustalahut tafsir. Pendahuluan atau pembukaan dalam permasalahan ulumul Quran yang juga disebut sebagai mustalahut tafsir. I'lam annahu la budda min ma'rifati mustalahit tafsiri qabla qira'ati tafsir liyakuna al-insan ala basiratin tamatin minhu. I'lam artiya sira annahu sunna kelakuan. I'lam artiya sira annahu sunna kelakuan la budda mesti apa min ma'rifati mustalahit tafsiri ngawruhi istilah tafsir. Ngawruhi istilah tafsir qabla qira'ati tafsiri ing dalam sedurunge maca tafsir. Qabla qira'ati tafsiri ing dalam sedurunge maca tafsir liyakuna supaya ana sapa al-insanu manusa. Liyakuna supaya ana sapa al-insanu manusa iku ala basiratin ing atase peningal tamatin kang sempurna minu saking tafsir Al-Qur'an. Dalam pembukaannya Sayyid Muhammad mengatakan la budda min ma'rifati mustalahit tafsir qabla qira'ati tafsir liyakuna al-insan ala basiratin tamatin minhu. Sudah menjadi hal yang pasti, tidak boleh terlewatkan bagi siapa saja yang hendak mengkaji tafsir, yang hendak membaca tafsir, yang hendak menyampaikan permasalahan tafsir, itu terlebih dahulu orang tersebut harus mengerti istilah-istilah yang berkaitan dengan tafsir atau sebuah istilah yang ada dalam kajian tafsir. Supaya apa? Liyakuna al-insan ala basiratin tamatin minhu. Supaya orang tadi yang hendak membaca tafsir, yang hendak mengkaji tafsir itu memiliki basirah tamah, sebuah analisa yang sempurna, sebuah pandangan yang sempurna, sebuah penglihatan yang sempurna akan kajian tafsir. Sebab tidak ada orang
yang bisa memandang Al-Quran, yang bisa mengkaji tafsir dengan analisa yang baik, basiratin tamah, tanpa dia mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah yang ada dalam kajian tafsir. Fayarifu al-makki wal madani wal nasikh wal mansukh wa asbabun nuzul wa yatarattabu ala dzalika fahum 'anil Qur'an. Fayarifu maka ngerti sapa al-insan al-makki ing aran makki wal madani lan madani wan nasikh wal mansukh lan an-nasikh wal mansukh wa asbabun nuzul lan asbabun nuzul. Wa yatarattabu lan dadi muncul tabulan dari muncul ala zalika ing atase mengkonon al-makki wal madani apa fahmu ma'anil ayati, memahami piro-piro maknane ayat Al-Qur'an. Ya. Jadi siapa saja yang hendak membaca tafsir, terlebih bukan hanya sebatas membaca tapi berusaha menyampaikan kepada orang lain, itu terlebih dahulu harus bisa paham, harus bisa mengetahui mustalahut tafsir, hal yang berkaitan dengan tafsir atau istilah-istilah yang ada di dalam tafsir itu sendiri. Tujuannya supaya liyakuna al-insan ala basiratin tamah, supaya orang tadi atau manusia atau siapapun yang berusaha mengkaji tafsir, yang terlebih kemudian menyampaikannya, itu memiliki analisa yang sempurna, memiliki pandangan yang sempurna terhadap kajian tafsir. Sebab nanti kalau semisal dia tidak tahu istilah-istilah yang ada dalam tafsir itu, maka yang terjadi hanya sebuah kebingungan, sebuah kekacauan, sebuah ketidaktahuan yang akan diterima oleh orang lain. Itu syarat bagaimana atau syarat siapa saja yang hendak membaca tafsir atau mengkaji tafsir, terlebih untuk menyampaikan ayat ini. Sehingga kemudian orang tadi atau siapa saja nanti bisa mengetahui apa itu ayat makki, ada istilah makki, ada istilah madani, ada istilah nasikh mansukh, ada asbabun nuzul, yang dari semua hal itu tentang makki, madani, nasikh mansukh dan lain sebagainya, wa yatarattabu ala dzalika fahmu ma'anil ayat. Dengan semua itu nanti akan muncul sebuah pemahaman mengenai makna-makna yang terkandung dalam ayat Al-Qur'an. Sebab Al-Qur'an itu di dalamnya kan kita tahu la raiba fihi. Al-Qur'an itu la raiba fihi, tidak ada keraguan wala syakka. Tetapi kemudian bagaimana cara kita berusaha memahami kandungan ayat Al-Quran yang sudah dinas bahwa tidak ada keraguan sama sekali dengan Al-Quran. Ya ini tadi caranya, salah satunya upaya yang pertama adalah kita mengetahui istilah-istilah yang ada dalam ilmu tafsir. Di antaranya mengetahui ada makki, ada madani, ada nasikh mansukh, ada asbabun nuzul, nanti ada munasabah dan yang sebagainya yang berkaitan dengan tafsir. Karena tafsir itu nanti bahwa tafsir itu adalah ma haulal Quran wa ma fihi, atau istilah itu sering dipopulerkan oleh Syekh Amin Al-Kulli. Konsep seperti itu yaitu konsep tafsir yang membahas ma haulal Quran wa ma fil Quran, sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Konsep seperti itu yang dikonsepkan oleh Imam Syekh Amin Al-Kulli, yang dipopulerkan oleh istrinya yaitu Aisyah binti Syafiq, salah satu mufassir perempuan. Ya, dari itu permasalahan sederhana mengenai tafsir. Wa man khawda at-tafsir qabla ma'rifati mustalahihi kana fi ihyaratin wa qala masyatuhu wal tabasat alaihi al-maqasid. Wa man utawi sapane wong khawda kang mendalami sapa wong at-tafsir ing tafsir qabla ma'rifati mustalahihi ing dalem sedurunge ngweruhi istilah tafsir, ing dalam sedurunge ngweruhi istilah tafsir, kana mangka ana sapa man iku fi ihyaratin ing dalam kebingungan. Waqala la sidik apa nasyatuhu gum regene atau semangat teman. Wal kasabat lan campur aduk alaihi atas teman apa al maqasidu pira-pira tujuan.
orang kok berusaha membaca tafsir, berusaha mendalami tafsir, tetapi tanpa mengetahui atau belum mengetahui istilah-istilah yang ada dalam kajian tafsir, maka orang tersebut sebenarnya dalam sebuah kebingungan, dan dia tidak begitu istilahnya teteng, dia tidak begitu meskipun dalam prakteknya kadang ada sebagian orang kurang begitu istilahnya secara detail istilah-istilah dalam tafsir, tapi dia berani mengutarakan itu kalau dalam sini dikatakan sebagai orang-orang yang dalam keadaan atau dalam kondisi bingung. Sehingga sekali lagi bahwa siapa saja yang hendak membaca tafsir, kajian tafsir, itu terlebih dahulu harus bisa mengerti, harus tahu istilah-istilah yang ada dalam tafsir. Sekarang kita membahas tentang ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu apa? Karena untuk sekian kali, untuk beberapa waktu kita tahu bahwa tafsir, bahwa kita ngaji tafsir, kitab yang menjelaskan ayat Al-Quran. Ada yang sering kita kaji, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Jailani, dan lain sebagainya. Ilmu tafsiri huwa ma'khudun min qaulihim fassartu asyai'a idza bayantuhu wa sumiya al-ilmu al-madhkur tafsiran li'annahu yubayyinu al-Qur'an wa yuwaddihu. Ilmu tafsiri utawi ilmu tafsir. Wa ya ilmu tafsir itu ma'khudun dan alat min qaulihim saking ucapane wong fassartu asyai'a. Fassartu jelasaken sapa isun asyai'a ing suwiji-wiji. Ila bayantu tegese ing dalem nalikane jelasaken sapa isun hu ing syai'. Wa sumiyalan den arani apa al ilmu al malfuru kang den tutur tafsirun ing tafsir li anau kronostuhune al ilmu iku yubayinu jelasaken apa al ilmu atau mertelaken apa ilmu al Qur'an ing Qur'an wa yuwaddihu lan mertelaken apa al ilmu hu ing al Qur'an. Bahwa ilmu tafsir itu kalau di sini ya dalam kitab ini jelaskan ilmu tafsir itu adalah diambil istilah tafsir itu diambil pada ucapan fassartu asyai'a idza bayantu, yaitu saya menjelaskan sesuatu, saya menjelaskan. Jadi istilah secara sederhana itu bahwa tafsir itu adalah tabyinan wa tawdihan, yaitu sebuah menjelaskan terhadap satu hal, Sehingga wasumnya al-ilmu al-mazkur, ilmu yang tadi disebutkan tadi, yang di atas sudah disebutkan, ilmu tersebut disebutkan atau diberikan nama sebagai ilmu tafsir. Kenapa seperti itu? Bi'annahu yubayyinu al-Qur'an wa yuwaddihu. Sebab ilmu tadi itu memiliki peran untuk menjelaskan makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, sehingga dikatakan sebagai ilmu tafsir. Jadi seperti apa yang tadi dikatakan bahwa ilmu tafsir itu kajiannya tentang ma haulal Quran wa ma fihi, tentang sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, kayak asbabun nuzul, kayak maki madani, atau sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu sendiri, dari berbagai macam hukum tafsir. Dan dalam kajian tafsir itu biasanya mengenal ada istilah tafsir, ada istilah takwil, ada istilah tafsir, ada istilah takwil. Ada yang mengatakan bahwa dua istilah ini sama, ada juga yang mengatakan bahwa dua istilah ini berbeda. Bahwa kalau tadi kan dalam Qawaidul Asasiyah, dalam kitab itu, dalam yang ditulis oleh Syekh Muhammad mengatakan tafsir itu kan diambil dari ucapan fassartu asyai'a idza yuwaddihu, yaitu ketika menjelaskan sesuatu sehingga dikatakan sebagai ilmu tafsir karena menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an. Tadi Az-Zarqani dalam kitabnya, dalam Manahilul Irfan, memberikan pengertian tafsir itu secara istilah adalah ilmun
yubhatu fihi 'anil Qur'anil Karim min haitsu dalalatuhu 'ala muradillahi ta'ala bi qudrit al-basyariyah. Itu pengertian tafsir yang diutarakan oleh Imam Az-Zakhoni, yaitu sebuah ilmu yang di dalamnya membahas tentang Al-Qur'an. Dari sisi apa? Dari sisi dalalah Al-Qur'an, dari sisi Al-Quran ini menunjukkan apa? Apa yang dimaksudkan Al-Quran ya, sesuai kehendak Allah biqadri taqah al-basyariyah, sesuai kehendak Allah dan sesuai kadar mampu ya, kadar kemampuan manusia. Sehingga kan gini, ada beberapa orang yang memberikan penafsiran satu ayat ya, satu ayat tetapi dengan berbagai jenis penafsiran. Ada yang dalam kategori jenis penafsiran seperti ini. Tapi bukan berarti dalam permasalahan tafsir itu semuanya bebas menafsirkan sesuka-sukanya gitu, karena beda. Bukan seperti itu. Karena ketika orang seperti tadi, ketika orang berbicara tafsir harus bisa mengetahui mustalahut tafsir. Yang kemudian ketika sudah mengetahui, sudah memahami mustalahut tafsir, dia berusaha menafsirkan tetapi biqadri taqah al-basyariyah, sesuai kadar kemampuan yang dia miliki, yang tentunya sekali lagi dia sudah paham, sudah mengerti mustalahut tafsir atau istilah-istilah yang ada dalam permasalahan ilmu tafsir atau dalam kajian tafsir. Wahaduhu huwa ilmun yubhatu fihi an ahwalil Qur'anil Karim min jihati nuzulihi kamaklihi aw madani wa nahwihi kasanasi. Wahaduhu taibatase ilmu tafsir. Wahaduhu taibatase ilmu tafsir huwa ilmu tafsir iku ilmu yubhatu kang den bahas fihi ing dalam ilmu. Yubhatu kang den bahas fihi ing dalam ilmu apa an ahwalil Qur'anil Karim, piro-piro kondisi Quran min jihati nuzuli saking arah temurunnya Al-Quran kamakihi kaya dene ayat makiyah Al-Quran al madanihi atau madaniyah Al-Quran wa nahwihi lan padane jihati nuzul kasanadi kaya dene sanadi Al-Quran wa adaihi lan temulan tumakane Al-Quran wa al-fadhi lan lafadamane Al-Quran wa ma'anihi lan makna-maknane Al-Quran al-muta'alliqati kang gumandung kang berkaitan bil ahkami kafir-kafir hukum wa ghairi dzalika lan yane mengkono-kono madhum. Kemudian batas haddut tafsir ya, batas kajian tafsir atau pengertian kajian tafsir itu apa? Yaitu ilmun yubhatu fihi an ahwalil Qur'anil Karim, sebuah kajian, sebuah ilmu yang di situ membahas tentang kondisi Al-Qur'an. Yang kondisi Al-Qur'an ini kita tahu, kondisi Al-Qur'an itu ada kalanya sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri di dalamnya atau yang berkaitan dengan Al-Qur'an, mahaul Al-Qur'an. Sehingga di sini dibahas seperti sisi di mana Al-Quran itu turun. Ada istilah makki, ada istilah madani, ada istilah nahar, ada istilah lailan, ada istilah firosh dan lain sebagainya. Yaitu ayat yang turun ada istilah secara sederhana, ada ayat yang turun ketika di Mekah, ada ayat yang turun ketika di Madinah, ada ayat yang turun ketika waktu siang, ada ayat yang turun ketika waktu malam, ada ayat yang turun ketika Kanjeng Nabi berada dalam selimut dan lain sebagainya. Itu min jihati nuzulihi, sisi di mana Al-Qur'an saat Al-Qur'an turun, ataupun yang lainnya seperti makna-makna al-muta'alliq bil ahkam, makna-makna yang berkaitan dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan sebagainya. Itu pokok atau sebuah hal yang sederhana pengertian atau batas kajian tafsir, yaitu ilmu yang di situ membahas tentang kondisi Al-Qur'an gitu. Baik nanti kaitannya dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an itu sendiri atau sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran. Itu sekilas permasalahan yang ada dalam ulumul Quran atau yang berkaitan bersinggungan dengan Al-Quran. Sebab
Jangan sampai istilahnya kita semena-mena atau dengan mudahnya memberikan penjelasan tentang Al-Quran, tentang tafsir tanpa sebelumnya mengetahui istilah. Bahkan ada sebuah riwayat kan yang mengatakan man fasara bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berusaha menafsirkan ayat Al-Quran sekehendaknya sendiri, maka dia sudah ditempatkan atau disiapkan tempat neraka. Gitu. Tapi bukan berarti tidak boleh untuk menafsirkan, boleh, tapi dengan catatan kita sudah mampu menguasai istilah-istilah yang ada dalam Al-Quran. Ketika sudah mampu menguasai atau memahami semua istilah tersebut, boleh untuk memberikan pemahaman Al-Quran, tetapi dengan biqadri taqwa al-basyariyah, sesuai dengan kadar kemampuan dari orang tersebut. Wa mawdu'uhu wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.